Selain mulai untuk makanan, bolonnya ada bolon. Di awal baru bulan terus saya mulai belajar bergabung ke Facebook gitu terus saya offline akhirnya saya nggak punya basic bikin Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Radar Karawang, kita jumpa lagi di podcast Radar Karawang. Kali ini kita akan berbincang seputar UMKM di Kabupaten Karawang. Kebetulan di hadapan saya ini sekarang sudah ada Ibu Winarti, pemilik usaha UMKM Dapur Ceria. Assalamualaikum Ibu Winarti. Apa kabar sekarang Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ya, nanti kita akan berbincang dengan Ibu Winarti lagi. Ibu Winarti ini untuk berbagi ilmu, pengalaman, bagaimana kita menggali, membangun usaha UMKM itu seperti apa. Nanti kita berbagi tips ataupun ya mengeksplor dari pengalaman Ibu Winarti. Sekarang lagi sibuk apa Bu? Kebetulan lagi selesai acara UMKM juara ya. Oh. Sambil menerima orderan gitu. Iya. Ibu jadi apa di acara UMKM itu juara itu jadi peserta? Peserta. Iya. Apa sih Bu manfaat dari UMKM juara itu Bu? Ya banyak ya Pak, banyak ilmu yang didapat di sana ya. Jadi dari mulai belajar HPP, terus pemasaran. Iya. Terus ya banyak ketemu dengan teman-teman, dari saudara. Iya. Ibu udah mulai usaha dari kapan? Kalau mau mulai usaha saya dari 2017 itu sebenarnya awalnya dari keisengan aja ya. Iseng. Karena saya sebenarnya usaha pokoknya itu jualan baju muslim atau butik ya. Iya. Terus karena melihat saya tuh anaknya banyak ya, 6 gitu. Jadi terinspirasi itu pengen bisa belajar bikin kue sendiri gitu. Oh iya. Jadi waktu itu mulai belajar kue sama salah seorang teman gitu kan, Bolen waktunya lagi viral ya. Udah saya mulai usaha mulai bikin itu, terus saya bagikan ke teman-teman, katanya enak, terus pada coba beli, akhirnya kenapa nggak jadiin peluang usaha? Oh gitu ya. Jadi dari cara sederhana itu apa dimulai awal ide sederhana gitu, tapi memang harus ada yang memulai Bu ya kalau terus. Iya. Sekarang produknya apa aja Bu? Kalau produk alhamdulillah dari bertambah ya Pak, dari mulai kue bolen, kadang menerima pesanan kue basah gitu. Terus ini lauk kering seperti kentang Mustafa, teri kacang, terus kering tempe gitu. Terus pensil yogurt, dari yogurt produknya, itu produk olahan sendiri gitu ya. Olahan sendiri gitu ya. Apalagi banyak sih, ada minuman juga, jus dan tari gitu. Ibu, kalau ini kan ada usaha butik juga gitu ya. Butik dengan usaha makanan itu lebih ini mana Bu? Lebih enak mana lah gitu mungkin, atau lebih menguntungkan mana? Kalau ditanya enak jualan makanan, sama-sama enak sih semuanya ya. Gimana kita masarinya, terus kita sudah dikenal sama customer itu enak sih gitu. Iya. Cuman kalau untuk kelancaran dari sisi setiap hari dapat ininya ya dari jualan kue sih. Jualan kue ya. Sejauh ini Bu ada kendala apa gitu untuk dalam? Kendala ini ya SDM ya. SDM. Ya, terus kalau modal ya juga tapi nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Ya cuma SDM aja sih kayaknya ya, terus sama pemasaran ya. SDM maksudnya kurang pekerjaan gitu? Iya, kadang kalau pekerja itu keluar masuk, bisa kita ajarin, terus keluar gitu. Keluar bikin produk yang sama nih nggak? Iya, kadang bikin ada yang seperti itu. Terus kalau itu sudah bisa nanti keluar, nanti masuk lagi, ngajar lagi. Jadi sebentar lagi saya ini sendiri, kerjakan sendiri dulu gitu. Iya. Tinggal dibagi waktunya saja. Target ke depan apa Bu? Ada keinginan apa gitu?
pergi ke depan pengen punya outlet ya, maksudnya Outlet. oleh gitu ya. Oh iya iya. Ya, tapi nantilah sambil nunggu modal berkumpul. Hmm. Intinya saya usaha itu murni tidak ada pinjam gitu. Jadi pengennya benar dari hasil usaha. Hasil usaha gitu ya. Mm-mm. Kalau dari pemerintah sendiri sih kalau untuk bantuan modal kayak gitu? Waktu COVID ya saya pernah mendapatkan ini ya BLT gitu. Oh, ya, BLT. untuk UMKM. Tapi kalau untuk bantuan modal saya belum berani untuk mengajukan karena belum mendapat izin ya. Ada sih yang mau memberikan ini gitu pinjaman, tapi saya nggak berani karena memang ya saya punya prinsip ya saya ya. Iya iya. Memotivasi ibu untuk berwirausaha apa? Suami kan udah kerja, sementara ibu sekarang ikut berwirausaha juga gitu. Saya dari gadis memang hobi sih Pak. Oh, hobi? Iya hobi, dari zaman sekolah memang suka bawa dagangan gitu. Iya. Terus kalau untuk sekarang ya motivasi biar anak-anak saya itu selesai sekolah sampai sarjana gitu. Oh. Jadi membantu suami gitu. Oh iya iya. Iya. Kalau awal Bu selain Bu mulai untuk makanan Bu bolen. Di awal baru bolen, terus saya mulai belajar bergabung ke baking gitu, terus kelas-kelas online atau offline gitu. Aslinya saya nggak punya basic Pak untuk bikin makanan. Ya. Masakan nggak bisa sebenarnya, mungkin karena terinspirasi dulu melihat almarhum mama ibu. Dari situ saya terinspirasi dari ibu mertua ya. Iya. Cuman kalau mama dulu nggak dijual, jadi untuk konsumsi sendiri gitu. Kalau saya nggak tahu ya mungkin otak-otak bisnis kali. Jadi segala sesuatu gimana iya kayak gitu. Kalau sekarang pemasaran di mana Bu? Saya masih di seputaran Karawang saja. Terus biasanya pengiriman ke pondok untuk anak saya gitu, untuk dari teman-temannya seperti itu. Oh sambil ibu ngiriman sambil jualan gitu ya? Iya, kalau untuk marketplace terus ini belum ada tenaganya ya Pak adminnya. Iya. Iya kan dia harus pakai admin ya, nggak bisa dikerjakan sendiri, produksi sendiri. Iya. Kemarin juga mungkin yang untuk yang UMKM Jabar Juara itu juga termasuk pelatihan yang online gitu, jualan online gitu Bu? Iya, entah di Shopee atau di ini Tokped gitu ya, atau GrabFood gitu. Iya. Ini namanya Bu, kalau lihat dari namanya cukup unik gitu ya, dapur ceria gitu Bu ya. Nah ini kalau ada maknanya nggak Bu itu untuk dapur ceria gitu? Ya ceria terus aja. Lebih ceria. Punya uang nggak punya uang. Karena waktu itu memang banyak keceriaan dari anak-anak ya, senang gitu. Iya. Bikin kue sendiri, bikin apa nggak dinamakan dapur ceria aja gitu. Karena melihat keceriaan anak-anak. Lihat ceria anak-anak. Terus Ceria sama uangnya hasil jualan. Iya. Di suami mendukung ya untuk kegiatan jual beli kayak gini? Mendukung sih, asal tidak mengganggu ini ya, ke keluarga gitu ya. Terus anak masih terurus gitu. Bu dari 2017 ya, 2017 sampai sekarang 2022 itu gimana tuh Bu perjalanannya pasang surutnya usaha yang Ibu jalani ini Bu? Dari waktu COVID itu kita terkendala ini ya, untuk penjualan memang sedikit agak terkendala ya karena dibatasin ya. Iya, gitu. Terus saya juga terhalang waktu setelah melahirkan si Dede ya yang keenam gitu kan, kebetulan saya operasi sesar gitu, jadi harus rehat dulu gitu. Iya. Terus diserahkan ke pegawai juga kan, kita harus kontrol gitu, nggak bisa dilepas gitu. Iya. Ya. Jadi ya mulai dari COVID terus lahiran kita ada pasang surutnya, menerima orderan terus gitu. open aja kayak gitu. Kalau sekarang sehari bisa jual berapa Bu? Kalau saya kan karena nggak cuma jualan aja ya, kebetulan juga ada Mustafa gitu, ada kue basah gitu.
ya tergantung dari orderan yang masuk saja sih gitu. Yang ini kita rajin iklan gitu kan. Iya. Jadi memang untuk pasarnya belum terlalu luas gitu Bu ya? Belum, iya karena memang mengukur kemampuan kita juga ya Iya. Pak ya. Tapi saya juga kebanyakan menitipkan produk ke toko-toko lawe seperti Lavanda, Gila Jaya gitu kan, terus Galeri Bungko, ke Koperasi Toyota. Sempat ini nggak Bu, Ibu merasa ketika banyak kendala yang datang, pegawai misalkan keluar masuk, sempat udah nggak mau usaha lagi gitu mungkin? Atau Nggak ada. Karena saya masih terbiasa kerja sendiri, bisa menghandle sendiri gitu. Karena menurut saya asisten itu ya sekedar ini aja, membantu aja gitu. Cuma waktu itu mungkin ada satu kesalahan lah yang mungkin tidak perlu dicontoh oleh sama teman-teman kan. Iya. Ya, yang namanya resep itu jangan terlalu open gitu. Yang terlalu open gitu ya. Mungkin karena dulu saya kan nggak terpikir mau membuka usaha kue gitu ya. Istilahnya buat kue sendiri, buat jadi usaha gitu. Jadi ayo kita belajar bareng gitu. Dari situ saya mungkin terlalu open gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak open Bu, kita misalkan yang masaknya orang lain nanti rasanya beda nggak? Kalau belajar kemarin dari UKM Juara diajarkan itu ya kita harus punya black box ya, artinya kita yang membuat resepnya gitu. Terus kita ngajarin, tapi kita kalau saya bilang open itu artinya detailnya, takaran gitu kan. Di situ aja sih mungkin yang harus punya sendiri gitu. Mungkin ada resep rahasianya dalam tanda petik gitu ya. Ya yang umumnya diajarkan gitu ya. Memang ada sih penilaian customer dulu pernah kok beda rasa bolenya gitu. Iya. Mas saya bilang ya kan ada istilah sekarang nggak kerja sendiri, ada tayangan gitu. Iya jadi gitu. Jadi kalau pesan bolen jangan yang buatkan, kalau bisa ownernya langsung gitu, jangan ke asistennya. Pernah ada masukan seperti itu, tapi saya nggak tahu ya. Sama aja sebenarnya resep yang saya kasih gitu. Nah ini mungkin bisa jadi pelajaran juga dari pengalamannya Bu Minarti ini, dari banyaknya keluar masuk pegawai ya, mungkin dalam tanda petik bisa mempelajari lalu meniru gitu untuk jualan yang sama gitu Bu ya. Kita jangan terlalu open tapi bisa menyimpan salah satu bumbu rahasianya mungkin gitu ya, supaya masakan kita tidak benar-benar ditiru gitu makanan kita ya. Kedepan Bu, selain membuka outlet ini ada rencana apa nih Bu? Ya semoga saja bisa membuka peluang usaha mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ya pemasaran lah yang lebih luas lagi gitu. Masih banyak belajar sebenarnya. Kalau dengan UMKM yang sudah ini ya, karena saya mencoba mereka kerjanya gini, gini. Jadi ATM dulu lah. Iya. Dari pengalaman dari teman-teman yang lain juga, mungkin Ibu bisa cerita dulu Bu, gimana dengan usaha-usaha UMKM yang ada di Kabupaten Karawang ini Bu? Saya orangnya kalau nggak paling lihat mereka hanya di status gitu ya, atau mungkin teman dekat atau ini paling dengar aja, lihat aja. Jadi Masya Allah ya, mereka itu super kalau menerima orderan itu Masya Allah gitu. Saya tuh belum ada apa-apanya sih sebenarnya. Iya. Dari mulai lah gitu ya Bu. Terinspirasinya seperti itu. Mungkin Bu, bagi teman-teman yang lain yang ingin memulai usaha di tengah keterbatasan modal, tenaga dan lainnya, sehingga orang malas untuk membuka usaha, nah bagaimana Bu kiat-kiatnya supaya usaha itu bisa tetap jalan gitu Bu? Yang pertama kalau saya diniatkan minta ridho suami dulu ya. Terus diniatkan untuk membantu suami. Kalau saya kebetulan untuk biaya sekolah anak-anak juga, atau untuk referensi atau apa gitu. Jadi tidak mengandalkan uang gaji karena ada keterbatasan lah ya Pak. Kalau ini terus tetap semangat aja gitu, maksudnya berpikir positif tinggi aja gitu kan. Walaupun kita terkendala dana,
SDM dan sebagainya. Yakinlah kita bisa gitu kalau kita diniatkan sama Allah gitu. Karena Allah ya, itu niat dulu yang ini Iya, kayak harus iya. dimantepin dulu gitu ya. Terus dalam pemilihan usaha Bu, kadang-kadang kan orang kalau mau mulai usaha itu suka bingung, saya mau usaha apa ya, jualan apa ya gitu misalkan. Dalam menentukan, misalkan ibu kan tadi ibu udah bolen nih, nah mungkin kalau yang lain masih bingung nih mau apa gitu. Nah cara kita mau memutuskan jualan A misalkan gitu, apa tuh tips ini? Kalau saya untuk fokus ke salah satu belum bisa ya Pak, jadi semua kalau bisa saya kerjakan kenapa enggak gitu. Iya, kenapa nggak saya kerjakan kalau memang saya mampu bisa gitu. Kalau saya belum mampu berarti harus belajar lagi gitu. Iya. Intinya apa ya, ini aja apa, ada semangat gitu aja. Ada niat, ada semangat, insya Allah ada jalan gitu. Jalan itu ya. Jadi pilih usaha yang memang kita bisa untuk ini ya, untuk dilalui. Mungkin tanya Bu, kalau misalkan pemirsa dari Radar Karawang ini mau mencicipi bolen Ibu atau misalkan gitu, di mana tuh Bu? Boleh dia ke perumahan Bintang Alam, Blok B3, nomor 7, RT 36 2011. Ya. Tapi saya masih di rumah, belum ya. Ada akun ini ya? Instagram atau medsos? Instagramnya itu Dapur Ceria Karawang. Dapur Ceria Karawang. Iya. Nah ini bagi sahabat Radar Karawang, kalau mau mencicipi dari bolennya Ibu Winarti, Dapur Ceria ya, bisa di search di Instagram ataupun di medsos Dapur Ceria. Nah, nanti bisa sharing, bisa juga saling mencicipi ini. Facebooknya juga ada, Winarti Dapur Ceria juga. Oh ya, dari Facebook juga ada ya. Tapi suka dipasarin juga di Facebook ada. Suka. Tapi untuk belakangan ini kita lebih ke IG ya Pak. Kalau dulu tahun 2017 makin gencar di Facebook. Facebook ya. Iya. Di IG ya. Terakhir Bu, untuk motivasi buat pemirsa Radar Karawang dalam hal usaha gitu Bu. Motivasinya untuk ibu, walaupun kita cuma ibu rumah tangga, ya carilah peluang yang kita mampu, kita bisa gitu ya. Iya. Untuk terus berkarya gitu. Iya. Dan kalau saya prinsip tidak terlalu mengandalkan hanya dari mungkin kalau kita bisa, kenapa kita enggak ya. Enggak mencari peluang. Ya udah. Oke, pemirsa Radar Karawang, itu perbincangan kita dengan Ibu Winarti. Kita bisa belajar dari Ibu Winarti ya. Ya udah. Kita bisa belajar dari Ibu Winarti bagaimana ibu rumah tangga pun bisa tetap sambil usaha gitu ya, seimbang. Terima kasih atas pembincangan kali ini pada sore hari ini Ibu Winarti. Terima kasih atas waktunya. Seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.